Hari ini pelajaran tentang betapa hebatnya seorang ibu atau seorang mama. Terkadang yang namanya seorang ibu itu harus menjadi pensil, bahkan harus membohongin anaknya yang lain demi anaknya yang lain pula. Naluri seorang ibu itu kadang tidak ingin membiarkan salah satu anaknya yang mengalami kekurangan. Dia bersyukur punya anak yang lain yang sukses, yang kaya. Tapi terkadang dia itu sedih melihat anaknya yang lain kurang. Seorang ibu selalu bersyukur anaknya yang kaya itu selalu menjamin hidupnya setiap bulan. Dan seorang ibu ini harus menjadi pensil. Ketika tumpul digunakan harus rela merasakan sakit, tersayat tubuhnya menjadi runcing dan dipakai untuk anaknya yang lain. Cuman terkadang seorang anak ini merasa jeripayahnya untuk menjamin seorang ibu agar tidak kelaparan, malah apa yang dia kasih dikasihkan ke anak ibunya yang lain, apalagi anak dari beda bapak seandainya ada. Tapi bukan berarti sebagai anak terus tidak mau menjamin hidup ibunya yang sudah tidak mau kerja. Pensil itu tidak mahal, harganya paling 1.000 perak. Ketika dia pakai dia harus diruncingkan, disayat sampai akhirnya digunakan. Pensil itu merayakan tubuhnya digunakan untuk menilai apa saja sesuai kehendak pemakainya. Ada yang menulis untuk membuat surat penipuan, ada yang menulis untuk membuat sebuah syair. Hingga suatu ketika pensil yang sudah menjadi pendek ini dibuang. Nah itulah seorang ibu ibarat seperti itu. Dia mengikhlaskan pengorbanannya demi anaknya. Sebagai seorang anak harus memahami di sini. Ibarat pensil ini yang sudah pendek dibuang, ditemu oleh seorang anak kecil. Suatu ketika yang punya pensil ini pernah membuat syair dan lukisan tentang kota tua di Jogja. Ada seorang kolektor itu membeli seharga 50 juta. Dan ada seorang sastrawan itu membeli hasil dari puisi yang ditulis itu seharga 10 juta. Sehabis itu anak ini menulis, melukis, tidak pernah laku. Baru dia ingat akan pensil yang pernah dibuang. Ketika tahu pensil itu ditemukan oleh anak kecil, orang itu membelinya seharga 100.000. Dia bilang begini, "Dek, pensilmu tak kasih duit 100.000, pensilnya buat aku, mau ndak?" Tentu jawabannya mau. Karena apa? Ini kertas, tapi kertas ini punya nilai. Bicara tentang kertas uang, seandainya uang ini saya tekuk nih, saya tekuk sampai bentuknya jelek seperti ini, saya kasihkan ke Anda, mau tidak? Mau. Jawabannya mau. Seandainya kertas ini tak buang, tak injek-injek sampai benar-benar kotor karena tanah, karena bekas sepatu saya, tak pungut lagi, tak remet-remet lagi,
tak kasih akan ke Anda, mau enggak? Oh, mau. Kenapa mau? Karena kertas ini punya nilai. Lah, hidup kita sebagai seorang anak itu ya ibarat kertas ini. Kita dicetak oleh Allah itu sebagai pribadi yang baik. Setega-teganya kita sama orang tua, kita itu tidak bisa lari dari sisi baik kita. Seandainya seorang ibu ini ikut anaknya yang lain, anggap saja namanya si A atau Vega umpamanya. Dari kenyataan ketika kita sebagai anak itu ditipu, uangnya bukan untuk makan tapi dikasihkan ke anak yang lain, bapak misalnya atau apa, terus kita merasa sakit, kita merasa dibohongi, terus tidak mau kirim uang lagi. Itu artinya kita sebagai kertas itu bukan kertas uang lagi, kita tidak punya nilai di mata Allah. Cuman kita bisa merubah porsi ketika kita udah bilang tidak mau kirim uang lagi, tapi kita tetap kirim ke saudara kita yang diikuti oleh ibu ini, dengan catatan jangan bilang-bilang. Maka ibu kita akan terjamin hidupnya. Kenapa? Karena kita punya nilai. Kita kecil, dewasa, berkeluarga, jadi orang tua, punya anak, jadi tua, kita tidak tahu apa perlakuan anak kepada kita di saat kita tua nanti. Maka dari itu kita menciptakan sebuah proses agar sikap kita sekarang begitu juga dengan sikap anak kita ke kita ketika kita di usia senja. Karena kejadian apapun hari ini selalu ada kaitannya dengan perilaku kita jauh waktu sebelumnya. Jadi ini hanya sebatas masukan. Ini bukan tentang seorang ibu saja, ini tentang seorang yang harus selalu punya nilai ketika kita disakiti.